Halo semuanya, aku Ditya Pratama dengan NPM 036 dari program studi arsitektur. Pada video kali ini, kita akan membahas Does the architectural language in one building typology always have to be the same? Sebelum kita tahu jawabannya, mari kita dengarkan penjelasan dari teman-teman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Putra dengan NPM 220510101009. Di sini akan menjelaskan definisi dari kata tipologi. Kata tipologi terdiri atas tipe, yaitu yang berasal dari kata typos, bahasa Yunani yang bermakna impresi, gambaran, bentuk, jenis, atau karakter suatu objek. Sedangkan logi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu, sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang impresi, gambaran, bentuk, jenis, atau karakter dari suatu objek. Tipologi dapat juga diartikan sebagai sebuah konsep untuk memilah sebuah kelompok objek berdasarkan kesamaan sifat-sifat dasar seperti yang diungkapkan oleh Ching FDK, bahwa ada kecenderungan untuk mengelompokkan unsur-unsur dalam suatu posisi yang random, baik berdasarkan kepada kelompok perletakan maupun karakteristik visual yang dimiliki. Hal ini diungkapkannya saat mendapat hampir seluruh dari semua bangunan pada umumnya selalu memasukkan unsur-unsur yang sifatnya berulang seperti kolom dan balok yang berulang-ulang mengikuti modular tertentu. Sejalan dengan itu, Sulistiyowati mengatakan bahwa pengenalan tipologi akan mengarah pada upaya untuk mengkelaskan, mengelompokkan, atau mengklasifikasikan berdasarkan aspek atau kaidah tertentu berdasarkan antara lain: 1. Fungsi, meliputi penggunaan ruang, struktural, simbolis, dan lain-lain. 2. Geometrik, meliputi bentuk, prinsip tatanan, dan lain-lain. 3. Langgam, meliputi periode, lokasi atau geografi, politik atau kekuasaan, etnik, dan budaya. Berdasarkan kepada seluruh paparan di muka, bisa diambil sebuah makna simpulan dari tipologi arsitektur, yang bahwa tipologi merupakan sebuah metode ataupun konsep yang berupaya untuk mengklasifikasikan sebuah objek bangunan atas dasar kondisi dan kesepakatan bagi terciptanya kesamaan bahasa dengan berdasarkan atas fungsi, geometrik, langgam, warna, skala, tekstur, bentuk garis, kebudayaan, sosial politik, dan sebagainya. Hal ini berarti ada satu tipe-tipe tertentu dari suatu bangunan yang akan membentuk satu karakter, ciri, atau image yang serta general dapat dijadikan patokan untuk dapat dikelompokkan seperti warna, skala, tekstur, garis, bentuk, potong-potongan bidang maupun ruang. Masjid adalah suatu tempat yang berbentuk fisik bangunan ataupun non-fisik bangunan, area terbuka, di mana kegiatan sujud atau ibadah dilakukan di samping kegiatan sosial dari sekumpulan jamaah yang terikat akan aturan dan tata cara maupun batasan tertentu dalam Islam. Masjid dalam perjalanannya awalnya hanya merupakan sebuah ruang non-fisik yang didirikan pertama kali oleh Nabi Muhammad pada tahun 1622 Masehi beserta para sahabat dan pengikutnya sesaat setelah kedatangan hijrah di Madinah. Dengan ruang terbuka yang hanya dibatasi oleh garis batas tanah milik warga Madinah yang diserahkan sebagai tempat pusat kegiatan pergerakan Nabi dan pengikutnya, inilah yang kemudian mereka sebut masjid. Seiring perjalanan waktu, dinding pembatas mulai dibuat untuk membedakan aktivitas khusus dan aktivitas publik. Selanjutnya, masjid mulai berevolusi dengan berkecenderungan untuk menjadi satu sosok bangunan yang memiliki elemen-elemen arsitektur standar berupa lantai, dinding, atap, serta bukaan. Dari hasil kajian di berbagai negara terhadap perencanaan sebuah masjid, didapati berbagai variasi dan kreasi yang sungguh luar biasa.
Masjid dibuat dengan teknologi, biaya, dan sumber daya yang disesuaikan dengan kondisi regional di mana ia berdiri. Tanpa adanya keharusan untuk meletakkan elemen tertentu, adaptasi dari unsur budaya lokal banyak sekali dimanfaatkan, sebagaimana bisa kita lihat di sekitar kita. Saat ini hampir semua orang memberikan satu persepsi yang hampir sama terhadap tipologi masjid. Secara awam, orang dapat mengatakan bahwa arsitektur masjid berbentuk dasar kotak, memiliki kubah, ada menaranya, memiliki bukaan-bukaan yang lebar dengan ornamen lengkungan, membentuk bentuk bawang, dan sebagainya. Meski tidak sepenuhnya benar, tapi melalui metode pencarian acak via Google Image dengan kata kunci masjid, ternyata kemunculan pada tampilan pertama dan kedua di layar komputer menunjukkan tampilan yang mengandung karakteristik bentuk dan unsur-unsur tadi. Apakah arsitektur dalam satu tipologi bangunan harus selalu sama? Pada video ini akan membahas bagaimana keterkaitan tipologi bangunan dengan fungsi dan bentuk yang menjadikan satu bangunan tersebut memiliki karakter yang hampir sama setiap desainnya dengan mengambil studi kasus bangunan masjid. Saat ini, hampir semua orang memberikan persepsi yang hampir sama terhadap tipologi masjid. Secara awam, orang dapat mengatakan bahwa arsitektur masjid berbentuk dasar kotak, memiliki kubah, menara, memiliki bukaan-bukaan yang lebar, dengan ornamen-ornamen lengkung. Salah satu penentu tipologi adalah fungsi dan bentuk. Fungsi masjid, selain sebagai tempat kaum muslimin beribadah, juga merupakan pusat komunitas kaum muslimin sebagai tempat belajar, memahami Islam maupun sebagai untuk berdakwah. Kegiatan bersama ini umumnya membutuhkan ruangan yang cukup luas serta datar, sehingga area lantai ruang masjid bisa dipastikan berbentuk datar. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tipologi masjid yaitu rata-rata memiliki menara. Menara merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan pemanggilan atau seruan dengan suara lantang dari seorang manusia atau yang bisa disebut seorang muazin kepada para jamaah kaum muslimin untuk hadir ke masjid untuk melakukan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah kubah. Pada zaman dahulu, teknologi bentang lebar saat itu masih belum ada. Dengan tuntutan dan kondisi teknologi yang ada saat itulah, bentuk kubah merupakan pilihan yang paling tepat untuk mencapai tingkat bentang maksimal dibandingkan dengan metode pembuatan atap lainnya. Kemudian ternyata bentuk kubah pun sangat pas untuk keperluan akustik suara yang menyebabkan pantulan suara menjadi terpusat pada ruang tanpa distorsi yang besar. Kemudian faktor yang lain adalah bukaan-bukaan yang lebar dengan elemen lengkung setengah lingkaran. Sirkulasi keluar dan masuk masjid yang relatif bersamaan secara rutin terjadi setiap 5 kali dalam sehari, menjadikan kebutuhan akan adanya pintu-pintu yang berskala besar. Kembali pada kondisi teknologi yang terbatas, saat itulah bentuk lengkung menjadi pilihan tepat sebagai cara untuk mengakomodasi bukaan lebar. Selain itu, keharusan adanya imam atau pemimpin sholat dan makmum atau pengikut imam yang lebih dari satu orang dengan barisan shaf rapat berbaris
teratur layaknya sekumpulan manusia yang melakukan upacara bendera, jelas mempengaruhi rancangan denah masjid ke arah bentuk sederhana dan optimal, yaitu segi empat, dengan memberi area khusus untuk imam. Kebutuhan akan mimbar dan mihrab menjadikan penempatan akses sirkulasi keluar masuk masjid berada pada tiga sisi selain dari area imam. Dari uraian di atas tadi, bisa disimpulkan bahwa tipologi sangat terkait dengan fungsi dan bentuk pada bangunan. Tapi, apakah tipologi pada suatu bangunan harus sama? Tentu tidak. Kenapa? Mari kita ambil salah satu contoh, yaitu Masjid Al-Akbar Surabaya. Jika yang kita semua tahu fungsi dari sebuah masjid hanyalah untuk tempat beribadah, pada Masjid Al-Akbar Surabaya terdapat bangunan hall atau aula yang diperuntukkan untuk acara seperti pengajian akbar, bahkan pernikahan, yang tentunya membutuhkan program ruang dan kebutuhan arsitektur yang cukup berbeda. Itu hanyalah salah satu contoh tipologi pada suatu bangunan, yaitu tidak harus sama ya. Nah, udah tahu kan jawabannya? Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai does the architectural language in one building typology always have to be the same? Jawabannya, no.
Baik, itu saja saya akhiri. Selamat ketemu kembali dan terima kasih.